Kisah Putri Cantik yang berubah menjadi peri. Alkisah, di negeri dongeng ada putri yang sangat cantik. Kecantikan tidak ada yang dapat menandinginya. Banyak orang yang iri kepadanya. Banyak juga yang berbuat jahat. Orang tanpa alasan membenci seseorang atau berbuat jahat kepada seseorang pasti salah satu penyebabnya karena rasa iri. Akan tetapi, sang putri cantik tidak menghiraukan orang-orang yang jahat padanya. Dia tetap berbuat baik pada semua orang, termasuk yang menjahatinya. Pada suatu ketika, saat putri cantik pergi ke kebun untuk memetik buah, dia bertemu dengan seekor peri yang tengah terjepit ranting. Sang putri sayup-sayup mendengar teriakan. "Tolong, tolong aku!" Kemudian dia mencari dari mana sumber suara itu. Hingga akhirnya dia menunduk dan melihat ada makhluk kecil yang sangat cantik ada di dekat sepatunya dan hampir saja terinjak olehnya. Putri cantik tanpa pikir panjang langsung menolong peri itu. Dibersihkan ranting-ranting yang menimpa tubuh peri. Tubuh peri yang kecil diletakkan di telapak tangan putri cantik. Peri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada putri. Sejak saat itu, mereka berteman dan peri cantik berjanji akan selalu melindungi putri cantik. Hari yang sangat cerah membawa mereka jalan-jalan bersama ke kebun bunga di tengah hutan. Mereka sangat menikmati keindahan alam, keindahan bunga yang bermekaran dan berwarna-warni. Peri terbang ke sana kemari bersama kupu-kupu dengan bahagia. Tanpa sengaja, putri cantik berkata, "Andai saja aku punya sayap dan bisa terbang bersama kalian. Aku ingin menjadi peri seperti dirimu dan terbang bebas di alam." Seketika itu, cahaya terang muncul menyinari putri cantik, dan putri cantik berubah menjadi peri yang memiliki sayap yang sangat indah dan wajah yang sangat cantik. Putri cantik heran kenapa sekarang dia berubah menjadi peri. Kemudian peri menjelaskan kepada putri cantik bahwa di dunia peri, ketika seseorang bangsa manusia yang memiliki hati bersih dan tulus ingin menjadi peri, maka ia akan berubah menjadi peri untuk selamanya. Di dunia peri penuh kedamaian dan kasih sayang, tidak ada kejahatan di sana. Putri cantik yang selama ini selalu baik dan memiliki hati bersih diterima di dunia peri. Putri cantik tidak menyesal akan hal itu. Dia selalu bahagia bersama orang-orang di sekitarnya. Sekarang, putri cantik berubah menjadi peri cantik dan memiliki keluarga baru di dunia peri. Dunia yang penuh kedamaian. Cerita rakyat dari Provinsi Jawa Barat. Kisah Nyai Anteh Sang Penunggu Bulan. Pada zaman dahulu di Jawa Barat, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pakuan. Pakuan adalah kerajaan yang sangat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyatnya pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana ada dua gadis remaja yang sama-sama jelita dan selalu kelihatan sangat rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satu lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya, meski sebenarnya kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan, sedangkan Nyai Anteh adalah hanya anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibu Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan Anteh, maka sejak itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga berlahir.
Kini setelah Nyai Anteh menginjak remaja, dia pun diangkat menjadi dayang pribadi Putri Endahwarni. Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, sejak bayi kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita akan tetap bersaudara. Awas ya, kalau lupa lagi, kamu akan aku hukum. Baik Gus, kakak, baiklah kakak. Anteh, sebenarnya aku iri padamu. Iri kenapa kak? Aku tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri, kata Anteh yang heran. Apa kau tidak tahu bahwa kamu lebih cantik dariku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang meminangmu, ujar Putri. Kakak bisa saja, mana bisa wajah jelek seperti ini dibilang cantik. Yang cantik itu Kak Endah. Kemarin saja, waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat kakak. Iya kan kak? Kamu bisa saja. Itu karena waktu itu kau yang membelikan baju untukku. Oh ya, kau buat di penjahit mana baju itu? Itu sebenarnya aku sendiri yang menjahitnya kak. Wah, benarkah? Aku tidak menyangka kau pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali kau harus membuatkan baju untuk lagi ya. Mungkin baju pengantinku. Aduh, mana berani aku membuat baju untuk pernikahan kakak. Kalau jelek, aku pasti akan dimarahi rakyat. Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bisa. Jadi baju pengantin pun pasti bisa. Pada suatu malam, Ratu memanggil Putri Endahwarni dan Nyai Anteh ke kamarnya. Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan. Iya bu. Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu, menggantikan ayahmu, memimpin rakyat Pakuan. Sesuai ketentuan keraton, kau harus memiliki pendamping hidup sebelum bisa diangkat menjadi ratu. Maksud ibu, Endah harus segera menikah, Bu? Iya, nak. Dan ibu juga ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping yang cocok untukmu adalah Ananta Kusuma, anak Adipati dari Kadipaten Wetan. Dia pemuda yang baik, dan terlebih lagi, dia gagah dan tampan. Kau pasti akan bahagia bersamanya. Dan kau Anteh, tugasmu adalah menjaga dan menyediakan keperluan kakakmu supaya tidak terjadi apa-apa padanya. Iya, baik Gusti Ratu, jawab Anteh. Malam itu Putri Endahwarni meminta Nyai Anteh untuk menemaninya. Aku takut sekali Anteh. Bagaimana aku bisa menikah dengan orang yang sama sekali tidak aku kenal? Bagaimana kalau dia tidak mencintaiku? Kakak, jangan berpikiran buruk dulu. Aku yakin Gusti Raja dan Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh untuk kakak. Dan pemuda mana yang tidak akan jatuh hati melihat kecantikan kakak? Sudahlah kak, kakak tenang saja dan berdoa. Semoga semuanya berjalan lancar. Pada suatu pagi yang cerah,
Nyai Ante sedang mengumpulkan bunga melati untuk menghias sanggul Putri Endahwarni. Ante senang menyaksikan bunga-bunga yang bermekaran dan kupu-kupu yang saling berebut bunga. Dia mulai bersenandung dengan gembira. Suara Ante yang merdu terbang tertiup angin melewati tembok istana. Saat itu, seorang pemuda tampan sedang melintas di balik tembok taman istana. Dia terpesona mendengar suara yang begitu merdu. Ternyata, pemuda itu adalah Anantakusuma. Dia sangat sakti, maka tembok istana yang begitu tinggi dengan mudah dilompatinya. Dia bersembunyi di balik gerumbulan bunga dan tampaklah olehnya seorang gadis yang sangat cantik. Anantakusuma merasakan dadanya bergetar. Oh, alangkah cantiknya dia. Apakah dia adalah Putri Endahwarni, calon istriku? Batinnya, Anantakusuma keluar dari persembunyiannya. Ante terkejut ketika tiba-tiba di hadapannya muncul pemuda yang tidak dikenalnya. Siapa tuan? Aku, Anantakusuma. Apakah kau... Belum sempat Anantakusuma bertanya, seseorang memanggil Ante. Ante, cepat, putri memanggilmu, kata seorang dayang. Ya, aku segera datang. Maaf tuan, aku harus pergi, kata Ante yang langsung lari meninggalkan Anantakusuma. Oh, dia ternyata bukan Endahwarni. Dan aku jatuh cinta padanya. Aku ingin dialah yang jadi istriku. Beberapa hari kemudian, di istana terlihat kesibukan yang lain daripada biasanya. Hari ini, Adipati Wetan akan datang bersama anaknya, Anantakusuma, untuk melamar Putri Endahwarni secara resmi. Raja dan Ratu menjamu tamunya dengan sukacita. Putri Endahwarni juga tampak senang melihat calon suaminya yang sangat gagah dan tampan. Lain halnya dengan Anantakusuma yang terlihat tidak semangat. Dia kecewa karena ternyata bukan gadis impiannya yang akan dinikahinya. Tibalah saat perjamuan. Ante dan beberapa dayang istana lainnya masuk ke ruangan dengan membawa nampan-nampan berisi makanan. Silahkan mencicipi makanan istimewa istana ini, kata Ante dengan hormat. Terima kasih, Ante. Silakan langsung dicicipi, Kata raja kepada para tamunya. Anantakusuma tertegun melihat gadis impiannya kini ada di hadapannya. Kerongkongannya terasa kering dan matanya tak mau lepas dari Nyai Ante yang saat itu sibuk mengatur hidangan. Kejadian itu tidak luput dari perhatian Putri Endahwarni. Pahamlah ia bahwa calon suaminya telah menaruh hati pada gadis lain, dan gadis itu adalah Ante. Putri Endahwarni merasa cemburu, kecewa dan sakit hati. Timbul dendam di hatinya pada Ante. Dia merasa Antehlah yang bersalah sehingga Anantakusuma tidak mencintainya. Setelah perjamuan selesai dan Putri kembali ke kamarnya, Anteh menemui sang putri. Bagaimana kak? Kakak senang kan? Sudah melihat calon suami kakak? Wah, ternyata dia sangat tampan ya, kata Ante. Hati Putri Endahwarni terasa terbakar mendengar kata-kata Ante. Dia teringat kembali bagaimana Anantakusuma memandang Ante dengan penuh cinta. Ante, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku. Aku tidak mau melihat wajahmu. Apa kesalahanku, kak? Kenapa kakak tiba-tiba begitu marah? Pokoknya aku sebel melihat mukamu. Aku tidak mau kau dekat-dekat denganku lagi.
Aku tidak mau kau ada di istana ini. Kau harus pergi dari sini. Hari ini juga. Tapi kenapa, Kak? Setidaknya katakanlah apa kesalahanku, Kak? Jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Anantakusuma tidak mencintaiku. Dia mencintaimu. Aku tahu itu. Dan itu karena dia melihat kau yang lebih cantik dariku. Kau harus pergi dari sini, Anteh. Biar Anantakusuma bisa melupakanmu. Baiklah, Kak. Aku akan pergi dari sini. Tapi, Kak, sungguh aku tidak pernah sedikit pun ingin mengkhianati Kakak. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasihku pada Gusti Raja dan Ratu. Anteh beranjak pergi dari kamar Putri Endahwarni menuju kamarnya lalu mulai mengemasi barang-barangnya. Kepada dayang lainnya dia berpesan untuk menjaga Putri Endahwarni dengan baik. Nyai Anteh berjalan keluar dari gerbang istana tanpa tahu apa yang harus dilakukannya di luar istana. Tapi dia memutuskan untuk pergi ke kampung halaman ibunya. Anteh belum pernah pergi ke sana. Tapi waktu itu, beberapa dayang senior pernah menceritakannya. Ketika hari sudah hampir malam, Anteh tiba di kampung tempat ibunya dilahirkan. Ketika dia sedang termenung memikirkan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba seorang laki-laki yang sudah berumur menegurnya. Maaf, Nak. Apakah anak bukan orang sini? "Oh, iya, Paman. Aku baru datang." Oh, maaf. Bukan maksudku menakutimu. Tapi wajahmu mengingatkanku pada seseorang. Wajahmu mirip sekali dengan kakakku, Dadap. Dadap? Nama ibuku juga Dadap. Apakah Paman bekerja di istana sebagai dayang? Ya, apakah kau anaknya Dadap, dayang istana itu? Betul, Paman. Oh, kalau begitu kau adalah keponakanku. Aku adalah pamanmu, Waru, adik ibumu. Benarkah? Oh, Paman. Akhirnya aku menemukan keluarga ibuku. Sedang apa kau di sini? Bukankah kau juga seorang dayang? Ceritanya panjang, Paman. Tapi bolehkah saya minta izin untuk tinggal di rumah Paman? Saya tidak tahu harus kemana. Tentu saja, Nak. Kau adalah anakku juga. Tentu, kau boleh tinggal di rumahku. Ayo kita pergi. Sejak saat itu, Anteh tinggal di rumah pamannya di desa. Untuk membantu pamannya, Anteh menerima pesanan menjahit baju. Mula-mula Anteh menjahitkan baju-baju tetangga. Lama-lama karena jahitannya yang bagus, orang-orang dari desa yang jauh pun ikut menjahitkan baju mereka kepada Anteh. Sehingga ia dan keluarga pamannya bisa hidup cukup dari hasilnya menjahit. Bertahun-tahun telah berlalu, Anteh kini sudah bersuami dan memiliki 2 orang anak. Pada suatu hari, di depan rumahnya berhenti sebuah kereta kencana dan banyak sekali pengawal yang menunggang kuda. Begitu pemilik kereta kencana itu melongokkan kepalanya, Anteh menjerit. Ternyata itu adalah Putri Endahwarni. Putri Endahwarni turun dari kereta dan langsung menangis memeluk Anteh. "Oh, Anteh, sudah lama aku mencarimu. Kemana saja kau selama ini? Kenapa tidak sekalipun kau menghubungiku? Apakah aku benar-benar menyakitimu? Maafkan aku, Anteh. Waktu itu aku kalap sehingga aku mengusirmu. Padahal kau tidak bersalah. Maafkan aku."
tangis Putri. "Gusti, jangan begitu. Seharusnya aku yang minta maaf karena telah membuatmu gusar." "Tidak, Anteh. Akulah yang bersalah. Untuk itu, Anteh, kau harus ikut denganku kembali ke istana." "Tapi Putri, aku sekarang punya suami dan anak. Aku juga bekerja sebagai penjahit. Jika aku pergi, mereka akan kehilanganku." "Suami dan anak-anakmu tentu saja harus kau bawa juga ke istana. Mengenai pekerjaanmu, kau akan kuangkat sebagai penjahit istana. Bagaimana? Kau tidak boleh menolak. Ini perintah." Akhirnya, Anteh dan keluarganya pindah ke istana. Putri Endahwarni telah membuatkan sebuah rumah di pinggir taman untuk mereka tinggali. Namun Anteh selalu merasa tidak enak setiap bertemu dengan Pangeran Anantakusuma, suami Putri Endahwarni. Pangeran Anantakusuma ternyata tidak pernah melupakan gadis impiannya. Kembalinya Anteh telah membuat cintanya yang terkubur bangkit kembali. Mulanya Pangeran Anantakusuma mencoba bertahan dengan tidak mempedulikan kehadiran Anteh. Namun semakin lama, cintanya semakin menggelora. Hingga pada suatu malam, Pangeran Anantakusuma nekat pergi ke taman istana. Siapa tahu dia bisa bertemu dengan Anteh. Dan benar saja, dilihatnya Anteh sedang berada di beranda rumahnya, sedang bercanda dengan Chandramawat, kucing kesayangannya, sambil menikmati indahnya sinar bulan purnama. Meski kini sudah berumur, namun bagi Pangeran Anantakusuma, Anteh masih secantik dulu saat pertama mereka bertemu. Perlahan-lahan didekatinya si Anteh. Anteh, Anteh terkejut. Dilihatnya Pangeran Anantakusuma berdiri di hadapannya. "Pangeran, kenapa Pangeran kemari? Bagaimana kalau ada orang yang melihat?" aku tidak peduli. Yang penting aku bisa bersamamu. Anteh, tahukah kau bahwa aku sangat mencintaimu? Sejak kita bertemu di taman hingga hari ini, aku tetap mencintaimu. "Pangeran, kau tidak boleh berkata seperti itu. Kau adalah suami Putri Endahwarni. Dia adalah kakak yang sangat kucintai. Jika kau menyakitinya, itu sama saja kau menyakitiku," kata Anteh sambil memeluk Chandramawat. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melupakanmu. Kau harus menjadi milikku, Anteh. Kemarilah, biarkan aku memelukmu. Kata pangeran sambil berusaha memegang tangan Anteh. Anteh mundur dengan ketakutan. "Sadarlah pangeran, kau tidak boleh mengkhianati Gusti Putri." Namun Pangeran Anantakusuma tetap mendekati Anteh. Anteh yang ketakutan berusaha melarikan diri, namun Pangeran Anantakusuma tetap mengejarnya. "Oh Tuhan, tolonglah hambamu ini. Berilah hamba kekuatan untuk bisa lepas dari Pangeran Anantakusuma. Hamba tahu dia sangat sakti. Karena itu, tolonglah hamba. Jangan biarkan dia menyakiti hamba dan kakak hamba." Dan tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik tubuhnya ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimutinya dan menariknya. Pangeran Anantakusuma hanya bisa terpana menyaksikan kepergian Anteh yang semakin lama semakin tinggi dan akhirnya hilang bersama sinar bulan yang tertutup awan. Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan, sendirian dan hanya ditemani kucing kesayangannya. Dia tidak bisa kembali ke bumi karena takut Pangeran Anantakusuma akan mengejarnya. Jika rindunya pada keluarganya sudah tak dapat ditahan, dia akan menenun kain untuk dijadikan tangga. Tapi sayang, tenunannya tidak pernah selesai karena si kucing selalu merusaknya. Kini, jika bulan purnama kita bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun ditemani Chandramawat. Begitulah kisah Nyai Anteh sang penunggu bulan.
Dongeng dari Tionghoa, kisah Pangeran Bungsu dan Putri Laut. Di Tiongkok, ada seorang raja yang memiliki 8 orang pangeran. Raja kini semakin tua dan sudah saatnya untuk menentukan penerusnya. Namun raja belum bisa memutuskan siapakah di antara ke-8 putranya yang berhak karena semuanya sangat pandai dan terlatih. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyuruh putra-putranya berkelana selama 3 tahun untuk mencari ilmu yang istimewa. Dengan dibekali emas dan uang, ke-8 putra raja tersebut berangkat meninggalkan istana. Mereka berpencar dan berdandan layaknya rakyat biasa. Semuanya bertujuan untuk mencari ilmu yang paling pantas bagi raja penerus tahta. 3 tahun kemudian, mereka semua kembali ke istana dan tampaknya sangat yakin dengan ilmu yang mereka pelajari. Kini tiba saatnya mereka menceritakan pengalaman dan ilmu apa yang telah mereka dapatkan. Aku belajar pada tukang kayu ayah, dan kini aku sangat ahli membuat perabotan yang sangat indah, Kata pangeran pertama. Ilmuku adalah membuat ratusan jenis makanan lezat, ayah. Kata pangeran kedua. Semua pangeran menjelaskan ilmunya satu persatu hingga tinggallah pangeran ke-8. Dah, apa kalian yang kau dapatkan, bungsu? Tanya sang raja. Aku pandai menggesek rebab, ayah. Aku berguru pada seorang seniman yang terkenal. Apa? Menggesek rebab? Bagaimana bisa kau berpikir bahwa seorang raja pantas menggesek rebab? Kau sungguh mengecewakan. Pangeran bungsu kecewa mendengar kata-kata ayahnya. Maka dia memutuskan untuk pergi dari istana dengan membawa rebab kesayangannya. Sepanjang perjalanan, pangeran bungsu menggesek rebabnya untuk mengusir kesedihannya. Alunan rebabnya sangat indah dan merdu, sehingga semua makhluk yang mendengarnya merasa terlena. Pada suatu hari, pangeran bungsu beristirahat di pinggir pantai. Dia mengalunkan lagu-lagu sendu lewat gesekan rebabnya. Tanpa disadarinya, seorang kakek telah berdiri di hadapannya. Dengan lembut dia menyapa pangeran. Oh, anak muda, lagumu sangat indah dan merdu. Tuan Putri telah mendengar lagumu dan sangat ingin bertemu denganmu. Beliau ingin kau menjadi gurunya. Bersediakah pangeran? Oh, tapi di mana kerajaan kalian? Tanya pangeran. Ada di dasar laut. Oh, bagaimana aku bisa ke sana? Tenang saja, pejamkan matamu. Tiba-tiba, angin dingin menyelimuti pangeran bungsu saat dia memejamkan mata. Dan ketika dia membuka matanya, dia telah berada di sebuah istana yang keindahannya sulit dilukiskan. Dengan kata-kata, dindingnya dipenuhi kerang dan batu permata berwarna-warni. Pilarnya dari untayan mutiara dan lantainya bersinar seperti kaca. Kedatangannya disambut gembira oleh Raja Laut dan putrinya. Mereka menjamu dan memintanya untuk tinggal selamanya di istana. Namun pangeran menolak. Dia berjanji akan tinggal dan mengajari Putri Laut selama 3 tahun. Tidak terasa, 3 tahun pun telah berlalu. Putri Laut telah mahir memainkan rebabnya. Kini tiba saatnya pangeran bungsu untuk pulang kembali ke daratan. Guru, jika besok ayah menawarimu hadiah, mintalah vas bunga emas di atas punggung Dewa Kura itu.
kata putri laut. Kenapa? Karena vas itu bisa mengabulkan semua permintaan guru. Cukup bisikan keinginanmu di depannya, maka dalam sekejap keinginanmu akan terwujud. Maka saat Raja Laut memintanya untuk memilih hadiah, pangeran meminta vas bunga tersebut. Anak muda, sayang sekali. Vas ini tidak bisa diberikan kepada orang lain karena ini pusaka keluarga. Tapi karena aku sudah berjanji untuk memenuhi keinginanmu, maka aku akan meminjamkannya kepadamu selama 3 tahun. Setelah itu, pangeran pun mengambilnya. Pangeran bungsu pun diantar kembali ke darat. Kemudian dia memutuskan untuk meminta istana yang mirip dengan istana Raja Laut beserta hewan ternak yang banyak. Dibisikannya keinginannya di depan vas bunga tersebut. Dalam sekejap, di depannya berdiri istana yang sangat megah dan serupa dengan istana Raja Laut, lengkap dengan pekerja dan hewan ternak yang banyak. Sejak itu pangeran bungsu tinggal di istananya. Para nelayan yang sering melewati istana pangeran bungsu membawa berita kemegahan istana itu ke pasar, lalu menyebar ke kota hingga akhirnya terdengar oleh raja, ayah pangeran. Dia tidak senang ada orang lain yang menyaingi kemegahan istananya. Lalu dengan didampingi para prajuritnya, dia mendatangi istana pangeran bungsu. Alangkah terkejutnya raja ketika yang menyambutnya di istana megah itu tiada lain adalah putra bungsu. Bagaimana kau bisa membangun istana semegah ini? Tanya raja. Aku memperolehnya dari upah menggesek rebab, ayah. Ayah pangeran adalah raja yang tamak. Dia meminta pangeran bungsu untuk menukar istananya. Ternyata pangeran menyetujuinya. Sejak itu, raja tinggal di istana megah dan pangeran kembali ke istana lamanya. Karena raja tidak lagi memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, maka pangeran bungsu mengambil alih kendali sehingga rakyat kembali hidup makmur. Pangeran sangat disukai rakyat karena dia memimpin yang adil dan bijaksana. Demikian pula para pejabat menilainya sangat cekatan dan pandai. Pada suatu hari, 3 tahun kemudian, raja terbangun dan mendapati dirinya tidur di atas rumput dan bukannya di kasur empuk yang semalam ditidurinya. Dengan ketakutan, raja berlari menuju istana lamanya dan mengadukan hal tersebut kepada pangeran bungsu. Pangeran bungsu lalu teringat akan janjinya kepada Raja Laut, dan taulah ia bahwa Raja Laut telah mengambil kembali pusakanya. Dia tidak memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Sebaliknya, dia menasihati ayahnya untuk memperbaiki sikapnya yang selalu memandang rendah orang lain dan serakah. Raja bukannya sadar, sebaliknya dia meminta agar pangeran bungsu mengembalikan tahtanya. Namun rakyat dan para pejabat yang tidak senang dengan raja menolak dan menentang raja. Akhirnya raja menyerah. Pangeran bungsu yang baik hati mengizinkan ayahnya dan ketujuh saudaranya untuk tetap tinggal di istana dan hidup bersama. Kisah si kancil mencuri timun patani. Siang itu panas sekali. Matahari bersinar garang. Tapi hal itu tidak terlalu dirasakan oleh kancil. Dia sedang tidur nyenyak di bawah sebatang pohon yang rindang. Tiba-tiba saja mimpi indahnya terputus. Tolong! Tolong! Terdengar teriakan dan jeritan berulang-ulang. Lalu terdengar suara derap kaki binatang yang sedang berlari-lari. Ada apa sih? Kata kancil, matanya berkejap-kejap, terasa berat untuk dibuka karena masih mengantuk. Di kejauhan, tampak segerombolan binatang berlari-lari menuju ke arahnya.
Kebakaran! Ada kebakaran! Ayo lari, Cil! Ada kebakaran di hutan! Teriak kambing. Memang benar, asap tebal membumbung tinggi ke angkasa. Kancil ketakutan melihatnya. Dia langsung bangkit dan berlari mengikuti teman-temannya. Kancil terus berlari. Wah, cepat juga larinya. Ya, walaupun Kancil bertubuh kecil, tapi dia dapat berlari dengan cepat. Tak terasa, Kancil telah berlari jauh meninggalkan teman-temannya. Aduh, napasku habis rasanya. Capek sekali. Kancil berhenti dengan napas terengah-engah, lalu duduk beristirahat. Loh, di mana binatang-binatang lainnya? Walaupun Kancil senang karena lolos dari bahaya, tiba-tiba ia merasa takut. Wah, aku berada di mana sekarang? Sepertinya aku belum pernah ke sini. Kancil berjalan sambil mengamati daerah sekitarnya. Aduh, aku tersesat. Sendirian lagi. Bagaimana ini? Kancil semakin takut dan bingung. Tuhan, tolonglah aku. Kancil terus berjalan menjelajahi hutan yang belum pernah dilaluinya. Tanpa terasa, dia tiba di pinggir hutan. Ia melihat sebuah ladang milik Pak Tani. Terima kasih. Wah, ladang sayur dan buah-buahan. Oh, syukurlah. Terima kasih Tuhan. Mata Kancil membelalak. Ladang itu penuh dengan sayur dan buah-buahan yang siap dipanen. Wah, asik sekali. Kebetulan nih, aku haus dan lapar. Tenggorokanku juga terasa kering dan perutku keroncongan, minta diisi. Makan dulu ah. Dengan tanpa dosa, Kancil melahap sayur dan buah-buahan yang ada di ladang. Wah, kasihan Pak Tani. Dia pasti marah kalau melihat kejadian ini. Si Kancil nakal sekali ya. Sedap sekali. Kata Kancil sambil mengusap-usap perutnya yang kekenyangan. Andai setiap hari pesta seperti ini, pasti asyik sekali. Setelah puas, Kancil merebahkan dirinya di bawah sebatang pohon yang rindang. Semilir angin yang bertiup membuatnya mengantuk. Aku jadi ingin tidur lagi. Akhirnya, binatang yang nakal itu tertidur, melanjutkan tidur siangnya yang terganggu gara-gara kebakaran di hutan tadi. Wah, tidurnya begitu pulas sampai terdengar suara dengkurannya. Ketika bangun pada keesokan harinya, Kancil merasa lapar lagi. Wah, pesta berlanjut lagi nih. Kali ini aku pilih-pilih dahulu. Siapa tahu ada buah timun kesukaanku. Wah, itu dia yang ku cari. Timunnya kelihatan begitu segar. Wah, besar-besar lagi. Wah, pasti enak nih. Kancil langsung makan buah timun sampai kenyang. Nikmat sekali sarapan timun. Hari sudah agak siang, lalu Kancil kembali ke bawah pohon rindang untuk beristirahat. Pak Tani terkejut sekali ketika melihat ladangnya. Wah, ladang timunku kok jadi berantakan begini? Perbuatan siapa ya? Pasti ada hama baru yang ganas.
Atau mungkinkah ada bocah nakal atau binatang lapar yang mencuri timunku? Ladang timun itu memang benar-benar berantakan. Banyak pohon timun yang rusak terinjak-injak dan banyak pula serpihan buah timun yang berserakan di tanah. Awas ya, kalau sampai tertangkap, panen timunku jadi berantakan. Maka seharian Pak Tani sibuk membenahi kembali ladangnya yang berantakan. Dari tempat istirahatnya, Kancil terus memperhatikan Pak Tani itu. Dia pasti yang bernama Pak Tani. Kumisnya boleh juga, tebal, hitam, dan melengkung ke atas. Lucu sekali. Sebelumnya, Kancil memang belum pernah bertemu dengan manusia, tapi dia sering mendengar cerita tentang Pak Tani dari teman-temannya. Aduh, Pak Tani kok lama ya? Ujar Kancil. Ya, dia telah menunggu lama sekali. Siang itu Kancil ingin makan timun lagi. Rupanya dia ketagihan makan buah timun yang segar itu. Sore harinya, Pak Tani pulang sambil memanggul keranjang berisi timun di bahunya. Dia pulang sambil mengomel karena hasil panennya jadi berkurang dan waktunya habis untuk menata kembali ladangnya yang berantakan. Akhirnya tiba juga waktu yang kutunggu-tunggu. Kancil bangkit dan berjalan ke ladang. Binatang yang nakal itu kembali berpesta makan timun Pak Tani. Keesokan harinya, Pak Tani geram dan marah-marah melihat ladangnya berantakan lagi. Benar-benar keterlaluan. Ternyata tanaman lainnya juga rusak dan dicuri. Seru Pak Tani sambil mengepalkan tangannya. Pak Tani berlutut di tanah untuk mengetahui jejak si pencuri. Pencurinya pasti binatang. Jejak kaki manusia tidak begini bentuknya. Aku harus membuat perangkap untuk menangkapnya. Maka Pak Tani segera meninggalkan ladang. Setiba di rumah, dia membuat sebuah boneka yang menyerupai manusia. Lalu dia melumuri orang-orangan ladang itu dengan getah nangka yang lengket. Pak Tani kembali lagi ke ladang. Orang-orangan itu dipasangnya di tengah ladang timun. Bentuknya persis seperti manusia yang sedang berjaga-jaga. Pakaiannya yang kedodoran berkibar-kibar tertiup angin. Sementara kepalanya memakai caping, seperti milik Pak Tani. Wah, sepertinya Pak Tani tidak sendirian lagi. Ia datang bersama temannya, tapi mengapa temannya diam saja dan Pak Tani meninggalkannya sendirian di tengah ladang? Lama sekali Kancil menunggu kepergian teman Pak Tani. Akhirnya dia tak tahan. Lebih baik aku ke sana, sekalian minta maaf karena telah mencuri timun Pak Tani. Siapa tahu aku malah diberinya timun gratis. Pak Tani, maafkan aku, Pak. Akulah yang telah mencuri timun Pak Tani. Perutku lapar sekali. Pak Tani tidak marah kan? Tentu saja, orang-orangan ladang itu tidak menjawab. Berkali-kali Kancil meminta maaf. Tapi orang-orangan itu tetap diam. Wajahnya tersenyum tampak seperti mengejek Kancil. Sombong sekali. Aku minta maaf kok diam saja, malah tersenyum mengejek. Memangnya lucu? Akhirnya, Kancil tak tahan lagi. Ditinjaunya orang-orangan ladang itu dengan tangan kanan. Tanganku. Kok tanganku tidak bisa ditarik? Kemudian ditinjunya lagi dengan tangan kiri. Dan kini kedua tangannya melekat erat di tubuh boneka itu. Lepaskan tanganku. Kalau tidak, ku tendang kau. Dan kini kaki si Kancil malah melekat juga di tubuh orang-orangan sawah itu. Aduh, bagaimana ini? Menempel semua.
Sore harinya, Pak Tani kembali ke ladang. Nah, ini dia pencurinya. Rupanya kau yang telah merusak ladang dan mencuri timunku. Katanya kancil binatang yang cerdik, tapi kok tertipu oleh orang-orangan ladang? Kancil pasrah saja ketika dibawa pulang ke rumah Pak Tani. Dia dikurung di dalam kandang ayam, tapi Kancil terkejut ketika Pak Tani menyuruh istrinya menyiapkan bumbu sate. Aku harus keluar malam ini juga. Kalau tidak, tamatlah riwayatku. Malam harinya, ketika sisi rumah sudah tidur, Kancil memanggil-manggil anjing, si penjaga rumah. Shh, anjing, kemarilah. Perkenalkan, aku Kancil, binatang piaraan baru Pak Tani. Tahukah kau, besok aku akan diajak Pak Tani menghadiri pesta di rumah Pak Lurah. Asik ya? Anjing terkejut mendengarnya. Apa? Aku tak percaya. Aku yang sudah lama ikut Pak Tani saja tidak pernah diajak pergi. Malah kau yang diajak. Kancil tersenyum penuh arti. Iya, terserah kalau kau tidak percaya. Lihat saja besok. Aku tidak bohong. Rupanya, si anjing terpengaruh oleh kata-kata si Kancil. Dia meminta agar Kancil membujuk Pak Tani untuk mengajaknya pergi ke pesta. Oke, aku akan berusaha membujuk Pak Tani ya. Tapi malam ini kau harus menemaniku tidur di kandang ayam. Bagaimana? Anjing setuju dengan tawaran Kancil. Dia segera membuka gerendel pintu kandang dan masuk. Dengan sigap, Kancil cepat-cepat keluar dari kandang. Terima kasih, Kata Kancil sambil menutup kembali gerendel pintu. maaf loh, aku terpaksa berbohong. Titip salam ya untuk Pak Tani. Dan tolong sampaikan maafku padanya ya. Kemudian Kancil segera berlari meninggalkan rumah Pak Tani. Anjing yang malang itu baru menyadari kejadian sebenarnya ketika Kancil sudah menghilang. Kisah Jorinda dan Joringel. Dahulu kala, ada sebuah kastil tua yang terletak di tengah hutan besar yang lebat, di mana di dalam kastil itu seorang wanita penyihir tua berdiam seorang diri. Pada siang hari, dia mengubah dirinya menjadi seekor kucing atau burung hantu, dan di malam hari dia berubah bentuk kembali menjadi manusia. Dia bisa memancing hewan liar dan burung untuk datang kepadanya, kemudian ditangkapnya untuk kemudian dimangsanya. Jika ada orang yang mendekat dalam jarak 100 langkah dari kastilnya, orang tersebut tidak bisa bergerak lagi hingga si penyihir itulah yang melepaskannya untuk dibawa ke kastilnya. Setiap kali ada gadis yang masuk ke dalam lingkaran kastilnya, dia akan mengubahnya menjadi seekor burung dan mengurungnya dalam sangkar, lalu kurungan itu akan disimpan di dalam sebuah ruangan bersama sekitar 7.000 sangkar burung langka lainnya. Pada suatu saat, ada seorang gadis yang bernama Jorinda, yang merupakan gadis tercantik yang pernah ada di dusun sekitar tempat tinggal si penyihir itu. Gadis itu paling cantik bila dibandingkan gadis-gadis cantik lainnya di sekitar kastil penyihir tua tersebut. Sebelumnya, dia dan seorang pemuda tampan bernama Joringel telah berjanji untuk menikah. Mereka masih dalam masa pertunangan dan mereka senantiasa berjalan bersama-sama. Pada suatu hari, mereka pergi berjalan-jalan di hutan. Saat Jorinda teringat sesuatu dan berkata kepada Joringel, "Hati-hati, jangan berjalan terlalu dekat dengan kastil di hutan ini." Sore itu adalah hari yang indah. Matahari bersinar terang
di antara dahan-dahan pepohonan yang terlihat berwarna hijau gelap. Tetapi saat itu, merpati di hutan menyanyikan lagu yang sedih. Jorinda terharu dan menangis mendengar nyanyian tersebut dan duduk di bawah sinar matahari sambil bersedih. Joringel ikut menjadi sedih. Kemudian saat mereka tersadar dan memandang sekeliling mereka menjadi bingung karena mereka tidak tahu kemana arah untuk pulang. Sementara matahari perlahan-lahan mulai terbenam. Joringel melihat sekeliling dan melalui semak-semak dilihatnya dinding tua kastil yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka duduk. Dia menjadi terkejut dan ketakutan. Saat itu, Jorinda menyanyi. Burung kecilku dengan leher berwarna merah menyanyi, bersedih, sedih, dan bersedih. Dia menyanyi seolah-olah bersedih bersama merpati. Saat Joringel melihat ke arah Jorinda, Jorinda telah berubah menjadi seekor burung bulbul dan bernyanyi. Cuk cuk, cuk cuk. Seekor burung hantu dengan mata yang menyala terbang mengelilingi burung bulbul tersebut dan berteriak 3 kali. Tuhu, tuhu, tuhu. Joringel tidak dapat bergerak. Dia berdiri di sana seperti sebuah batu. Juga tidak bisa menangis ataupun berbicara, ataupun menggerakkan kaki dan tangannya. Sementara itu, matahari sudah terbenam. Burung hantu itu sekarang terbang menuju ke semak-semak, dan setelah itu keluar dari semak-semak dalam bentuk seorang wanita tua yang bongkok, berkulit kuning dan bertubuh kurus, dengan mata berwarna merah dan besar, serta berhidung bengkok yang ujungnya hampir mencapai dagunya. Dia bergumam kepada dirinya sendiri, lalu menangkap burung bulbul dan membawanya pergi dalam genggaman tangannya. Joringel hanya terpaku dan diam di tempatnya, tidak bisa berbicara atau bergerak dari tempat tersebut. Akan tetapi, akhirnya wanita tua itu datang kembali dan berkata, Saat bulan menyinari sakar burung, biarkanlah dia bebas. Tidak lama kemudian, Joringel pun terbebas. Dia jatuh berlutut dan memohon kepada wanita tua itu untuk melepaskan Jorinda. Tetapi wanita tua itu mengatakan bahwa Joringel tidak akan pernah bertemu lagi dengan Jorinda, dan dia pun berlalu serta pergi meninggalkannya. Joringel memanggil, menangis, meratap, tetapi semua sia-sia. Oh, apa yang harus kulakukan? Joringel kemudian meninggalkan tempat itu dan akhirnya tiba di sebuah desa. Di sanalah dia bekerja sebagai gembala domba dalam waktu yang cukup lama. Dia masih sering berjalan dan berkunjung ke sekitar kastil, tetapi tetap menjaga jarak dengan kastil. Akhirnya pada suatu malam, dia bermimpi bahwa dia menemukan bunga berwarna merah darah. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah mutiara yang besar dan indah. Dia bermimpi mengambil bunga tersebut dan membawanya ke kastil. Dan dalam mimpinya, segala sesuatu yang disentuh dengan bunganya akan terbebas dari sihir. Dia juga bermimpi bahwa dengan cara itulah dia bisa membebaskan Jorinda. Di pagi hari, ketika dia terbangun, dia mulai mencari bunga seperti dalam mimpinya tersebut, di atas bukit dan di bawah lembah. Dia terus mencari hingga pada hari ke-9. Pada pagi harinya, dia menemukan bunga yang berwarna merah darah. Di tengah-tengah bunga tersebut, terdapat sebuah tetesan embun yang besar, sama seperti bunga dalam mimpinya. Kemudian, ia melakukan perjalanan siang dan malam dengan membawa bunga itu menuju ke kastil. Ketika dia berada dalam jarak 100 langkah, dia tidak menjadi patung, tetapi dapat terus berjalan sampai ke pintu. Joringel menjadi sangat senang. Dia menyentuh pintu dengan bunganya, yang dengan segera terbuka setelah tersentuh bunga. Dia berjalan melalui halaman, mengikuti suara kicauan burung-burung.
Akhirnya dia menemukan ruang di mana kicauan tersebut berasal, dan di ruang tersebut dilihatnya penyihir sedang memberi makan burung-burung di 7.000 sangkar. Namun si penyihir itu amatlah marah ketika melihat Joringel yang datang. Dia murka, marah dan marah serta menyemburkan ludah beracun terhadap Joringel. Tetapi racun tersebut tidak bisa mengenainya dan berhenti sekitar 2 langkah dari tubuhnya. Joringel tidak mempedulikan penyihir itu dan memeriksa sangkar yang berisikan burung-burung untuk membebaskan Jorinda. Namun Joringel bingung, ada ratusan sangkar yang berisi burung bulbul. Bagaimana dia bisa menemukan Jorinda? Sesaat kemudian, dia melihat wanita tua itu diam-diam mengambil sangkar yang berisikan seekor burung bulbul di dalamnya dan pergi menuju sebuah pintu. Dengan cepat, Joringel melompat ke arahnya, menyentuhkan bunga yang dibawanya ke sangkar yang dibawa oleh si penyihir itu. Bunga itu pun disentuhkan terhadap tubuh wanita tua yang jahat itu. Dan saat itulah, sihir wanita tua seketika sirna. Sekarang, dia tidak bisa lagi menyihir. Jorinda yang telah berwujud seorang gadis cantik lagi, berdiri tidak jauh dari Joringel. Setelah itu, Joringel pun menyentuhkan bunganya ke semua burung yang ada dalam ruangan itu. Tidak lama kemudian, semua burung telah berwujud menjadi manusia. Setelah kejadian itu, Joringel pun menggandeng Jorinda untuk pulang dan kembali ke dusun mereka. Di sana mereka akhirnya hidup bahagia bersama. Dongeng Peri Bunga dan Pelangi Hitam. Gerimis baru saja membasahi kelopak-kelopak bunga di helaian rambut panjang coklat kemerahan peri Metafuri. Sang peri bunga tak beranjak dari tempatnya ayunan yang menggantung di awan. Sebentar lagi senja tiba, dia tak ingin melewatkannya. Lagian, hanya hujan rintik-rintik pikirnya, dia tak ingin melewatkan senja yang dihiasi pelangi. Meta, apa yang sedang kau lakukan di situ? Sekarang sedang hujan. Seseorang bertudung hitam terbang ke arah peri. Dia lalu mengambil tempat di samping peri. Seketika bau wangi bunga-bunga menenangkan jiwanya. Dia selalu suka bau yang keluar dari tubuh peri cantik di sampingnya. Peri Meta pun tersenyum, bunga-bunga di rambutnya ikut bermekaran dan makin mengeluarkan bau wangi. Hanya gerimis, Ar. Lagian, bunga-bungaku ini sepertinya suka dengan rintik hujan. Biarkanlah aku dan bunga-bungaku ini menikmati tetes-tetes hujan ini dulu. Pangeran Aranda mengangguk kecil. Tudung di kepalanya disingkap sehingga tetes hujan ikut menyentuh rambut hitam legamnya yang bersinar. Biarlah ku temani kau menikmati ini, Meta, ucapnya dalam hati. Ada yang disembunyikan peri cantik pemilik segala bunga di negeri Katalaya ini. Bahwa Metafuri mencintai Aranda. Bahwa sang peri begitu mengagumi pangeran tampan di sampingnya, sampai ia membuat satu taman bunga lili khusus di belakang kamarnya, hanya karena Aranda sangat menyukai bunga itu. Sayangnya, Meta tak pernah berani mengatakan perasaannya pada pangeran itu. Dia terlalu gagu jika sudah berhadapan dengan Aranda. Dia hanya bisa memandangi bunga-bunga lili di tamannya jika sedang merasakan rindu pada pujaan hatinya. Jika dia bersedih karena tak bertemu dengan Aranda, maka kelopak-kelopak bunga di rambut indah dan wanginya akan menutup. Hei, kau melamun? Aranda menepuk punggung tangan peri Metafuri pelan. Saat tangannya disentuh, kelopak mawar putih yang hanya ada satu di rambutnya, di sisi kanan atas kepalanya, sontak berubah warna menjadi merah jambu. Peri Meta memalingkan wajah agar bunga itu tak tampak oleh Aranda. Meta, hujannya sudah reda. Peri Meta berpaling ke langit, menanti pelangi saat senja. Bunga-bunga di rambutnya merona, sinar-sinar keemasan menerpa wajahnya. Lalu muncullah yang paling dia tunggu, pelangi saat senja. Di depan matanya sedang merona.
Sekejap peri metafori menutup matanya, menikmati hangatnya senja. Pelangi dengan warna hitam, kuning, hijau, biru, nila, dan ungunya. Sayang sekali, ada warna hitam di salah satu sapuan warna pelangi itu. Baginya, hitam sama saja dengan kelam. Tak cocok rasanya negeri indah ini dihiasi dengan warna hitam. Tak cocok rasanya pelangi-pelangi dengan sapuan warna-warna indah disisipi dengan warna kelam. Meta, kau tahu sebuah legenda di negeri ini? Legenda tentang pelangi senja yang puluhan tahun disembunyikan. Tiba-tiba, Pangeran Aranda menatapnya. Peri bunga itu menggeleng. Dia tak pernah mendengar ada legenda tentang itu. Kata legenda itu, jika di negeri Katalaya kau menyaksikan pelangi saat senja berdua dengan orang yang kau cintai, maka niscaya kalian akan hidup bahagia selamanya. Lagi-lagi bunga melati putih satu-satunya itu merekah dan berubah warna. Wajah peri metafori merekah. Apakah legenda itu benar? Wajah pangeran muda itu menegang, lalu dia tertunduk sambil menggeleng. Aku tak percaya legenda itu, tapi aku sangat ingin itu jadi kenyataan. Apa maksudmu? Aku mencintaimu, Meta. Aku ingin menikmati setiap pelangi senja hanya denganmu. Lalu, saking kagetnya, hanya kata itu yang sanggup ia ucapkan. Pangeran Aranda tertunduk sedih. Peri Meta bisa melihat dari tatapan sendu pangeran. Meta, aku akan dijodohkan 41 hari lagi dengan peri lain, pilihan raja. Matahari baru saja hilang dari pandangan. Pelangi ikut lenyap. Hanya ada sisa-sisa keemasan di langit. Bunga-bunga di helaian rambut sang peri bunga menutup. Aku sudah berontak, Meta. Aku marah pada raja dan ratu. Aku tak mau dijodohkan dengan peri lain. Aku mau hidup bahagia denganmu. Tapi raja terlalu keras kepala. Raja bahkan mengajukan syarat berat jika aku mau membatalkan perjodohan itu. Apa itu, Aranda? Menghilangkan sapuan hitam pada pelangi. Tersisa 18 hari lagi sebelum perjodohan itu. Peri bunga dan sang pangeran sudah mencoba semua cara untuk mengubah warna pelangi. Mulai dari mendatangi penyihir Rili sampai melakukan perjalanan 5 hari mencari siapapun yang bisa membantu mereka menghilangkan warna hitam yang melekat di pelangi. Kelopak-kelopak bunga di kepala dan di taman belakang kamarnya semua menguncup. Layu, peri metafori sangat sedih membayangkan dia tak bisa bersama dengan pangerannya. Di hari kelima sebelum perjodohan itu, tiba-tiba saja penyihir Rili datang ke tempat peri bunga. Dia mengajukan sebuah penawaran. Aku sudah menemukan cara untuk menghilangkan warna hitam pada sapuan pelangi. Tapi ada syaratnya. Apakah itu? Kau harus mempertaruhkan taman lilimu. Peri Meta terkejut mendengar syarat dari penyihir. Tapi demi pangeran, dia rela mengorbankan hal yang sangat dia sukai. Semua rakyat negeri Katalaya berkumpul pada hari yang ditentukan untuk Pangeran Aranda dan peri metafori untuk menjalankan syarat dari sang raja. Apakah kalian sudah punya cara untuk menghilangkan warna hitam pada pelangi itu? Peri bunga metafori mengangguk. Dia mengangkat kendi berwarna perak yang sejak tadi dia bawa. Sang peri lalu membuka tutupnya. Kemudian dengan gerakan pelan, dia melepaskan bunga melati putih yang sejak kecil menempel di kepalanya. Melati itu lalu dimasukkan ke dalam kendi. Seketika sebuah keajaiban terjadi. Dari kendi keluar cahaya sangat indah berwarna merah. Cahaya itu terus memancar sampai ke langit. Tiba-tiba semua warna berkumpul, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tak ada warna hitam.
Ajaibnya, sapuan warna pelangi yang tadinya berwarna hitam berubah menjadi merah cerah. Benar-benar tak ada warna hitam lagi di sapuan warna pelangi. Raja beserta rakyatnya takjub memandangi langit tempat pelangi menggantung sangat indah. Dia lalu memandang Perimeta dan Pangeran Aranda bergantian. Apa yang kalian lakukan dengan pelangi hitamnya? Aku hanya mengumpulkan semua jenis bunga yang ada di negeri ini dengan bantuan penyihir Rorili untuk membuat ramuannya. Lalu terakhir, ku campur dengan melati putih yang paling kusayang ini. Hanya keajaiban yang bisa membentuk warna indah itu. Peri cantik itu menunjuk ke arah langit yang dihiasi pelangi dengan warna-warna menakjubkan. Dan kau mengorbankan tamanmu sebagai imbalan untuk penyihir itu? Aku tak butuh taman lili itu. Kalau dengan pelangi itu aku bahkan bisa membahagiakan seluruh negeri, aku benar-benar rela kehilangan taman bungaku itu. Kemudian pangeran tersenyum memandang sang peri. Raja akhirnya merestui hubungan Pangeran Aranda dengan peri bunga Metafuri. Cerita rakyat, legenda Telaga Pasir. Kiai Pasir dan Nyai Pasir adalah pasangan suami istri yang hidup di hutan Gunung Lawu. Mereka berteduh di sebuah rumah pondok di hutan lereng Gunung Lawu sebelah timur. Pondok itu dibuat dari kayu hutan dan beratapkan di daunan. Dengan pondok yang sangat sederhana ini, keduanya sudah merasa sangat aman dan tidak takut akan bahaya yang menimpanya, seperti gangguan binatang buas dan sebagainya. Lebih-lebih mereka telah lama hidup di hutan tersebut sehingga paham terhadap situasi lingkungan sekitar dan pasti dapat mengatasi segala gangguan yang mungkin akan menimpa dirinya. Pada suatu hari, pergilah Kiai Pasir ke hutan dengan maksud bertanam sesuatu di ladangnya sebagai mata pencaharian untuk hidup sehari-harinya. Oleh karena ladang yang akan ditanami banyak pohon-pohon besar, Kiai Pasir terlebih dahulu menebang beberapa pohon besar itu satu demi satu. Tiba-tiba, Kiai Pasir terkejut karena mengetahui sebutir telur ayam terletak di bawah salah sebuah pohon yang hendak ditebangnya. Diamatinya telur itu sejenak sambil bertanya di dalam hatinya, telur apa gerangan yang ditemukan itu? Padahal di sekitarnya tidak tampak binatang unggas seekor pun yang biasa bertelur. Tidak berpikir panjang lagi, Kiai Pasir segera pulang membawa telur itu dan diberikan kepada istrinya. Kiai Pasir menceritakan ke Nyai Pasir awal pertamanya menemukan telur itu sampai dia bawa pulang. Akhirnya kedua suami istri itu sepakat telur temuan itu direbus. Setelah masak, separuh telur masak tadi oleh Nyai Pasir diberikan ke suaminya. Dimakannya telur itu oleh Kiai Pasir dengan lahapnya. Kemudian Kiai Pasir berangkat lagi ke ladang untuk meneruskan pekerjaan menebang pohon dan bertanam. Dalam perjalanan kembali ke ladang, Kiai Pasir masih merasakan nikmat telur yang baru saja dimakannya. Namun setelah tiba di ladang, badannya terasa panas, kaku, serta sakit sekali. Mata berkunang-kunang, keringat dingin keluar membasahi seluruh tubuhnya. Derita ini datangnya secara tiba-tiba, sehingga Kiai Pasir tidak mampu menahan sakit itu dan akhirnya rebah ke tanah. Mereka sangat kebingungan, sebab sekujur badannya kaku dan sakit bukan kepalang. Dalam keadaan yang sangat kritis ini, Kiai Pasir berguling-guling di tanah, berguling ke sana kemari dengan dahsyatnya. Gaib menimpa Kiai Pasir. Tiba-tiba, badannya berubah wujud menjadi ular naga yang besar, bersungut, berjampang, sangat menakutkan. Ular naga itu berguling ke sana kemari tanpa henti-hentinya. Alkisah Nyai Pasir yang tinggal di rumah dan juga makan separuh dari telur yang direbus tadi, dengan tiba-tiba mengalami nasib sama sebagaimana yang dialami Kiai Pasir. Sekujur badannya menjadi sakit, kaku, dan panas bukan main. Nyai Pasir menjadi kebingungan, lari ke sana kemari, tidak karuan apa yang dilakukan. Karena derita yang disandang ini, akhirnya Nyai Pasir lari ke ladang,
bermaksud menemui suaminya untuk minta pertolongan. Tetapi apa yang dijumpai bukannya Kiai Pasir, melainkan seekor ular naga yang besar sekali dan menakutkan. Melihat ular naga yang besar itu, Nyai Pasir terkejut dan takut bukan kepalang. Tetapi karena sakit yang disandangnya semakin parah, Nyai Pasir tidak mampu lagi bertahan dan rebahlah ke tanah. Nyai Pasir mengalami nasib gaib yang sama seperti yang dialami suaminya. Demikian ia rebah ke tanah, badannya berubah wujud menjadi seekor ular naga yang besar, bersungut, berjampang, giginya panjang dan runcing sangat mengerikan. Kedua naga itu akhirnya berguling-guling ke sana kemari, bergeliat-geliat di tanah ladang itu, menyebabkan tanah tempat kedua naga berguling-guling itu menjadi berserakan dan bercekung-cekung seperti dikeduk-keduk. Cekungan itu makin lama makin luas dan dalam, sementara kedua naga besar itu juga semakin dahsyat pula berguling-guling, dan tiba-tiba dari dalam cekungan tanah yang dalam serta luas itu menyembur air yang besar memancar kemana-mana. Dalam waktu sekejap saja, cekungan itu sudah penuh dengan air dan ladang Kiai Pasir berubah wujud menjadi kolam besar yang disebut telaga. Telaga ini oleh masyarakat setempat dinamakan Telaga Pasir, karena telaga ini terwujud disebabkan oleh ulah Kiai Pasir dan Nyai Pasir.